Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Silvani Atim. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 6 program studi ilmu akuntansi dengan NPM 022722111218. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai proposal mata kuliah seminar akuntansi untuk memenuhi tugas UAS yang diberikan oleh Bapak Gregorius Jendri SE MSA AK. Nah, di sini saya akan menjelaskan proposal mengenai peran ukuran perusahaan, opini audit, kompleksitas operasi perusahaan, audit tenur, dan spesialisasi KAP terhadap keterlambatan audit. Nah, langsung saja ke pematerinya. Pendahuluan, latar belakang. Laporan keuangan adalah salah satu alat penting bagi perusahaan untuk menunjukkan kinerja dan posisi keuangannya kepada pihak luar. Melalui laporan ini, investor, kreditur, dan pihak lainnya bisa menilai kondisi perusahaan. Karena itu, laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu agar informasinya tetap relevan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya yang sudah diaudit. Keterlambatan ini dikenal dengan istilah audit delay. Audit delay adalah jarak waktu antara akhir tahun buku perusahaan dengan tanggal laporan audit selesai. Audit delay yang panjang bisa membuat pasar kehilangan kepercayaan dan memicu spekulasi negatif. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah audit tenur berpengaruh terhadap audit delay? 2. Apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay? 4. Apakah opini audit berpengaruh terhadap audit delay? Dan yang terakhir, yang kelima, apakah spesialisasi KAP berpengaruh terhadap audit delay? Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan: pertama, mengetahui pengaruh audit tenur terhadap audit delay. Kedua, mengetahui pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap audit delay. Ketiga, mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. Keempat, mengetahui pengaruh opini audit terhadap audit delay. Dan terakhir, yang kelima, mengetahui pengaruh spesialisasi KAP terhadap audit delay. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, bagi perusahaan, menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki sistem pelaporan keuangan dan mempercepatkan proses audit. Kedua, bagi auditor, memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi lambatnya penyelesaian audit. Ketiga, bagi penelitian selanjutnya, menjadi referensi dan dasar bagi penelitian lanjutan di bidang audit delay. Kerangka teoritik. Landasan teori. Audit delay. Audit delay adalah lamanya waktu dari berakhirnya tahun buku perusahaan hingga laporan keuangan diaudit selesai dan ditandatangani auditor. Semakin cepat audit diselesaikan, semakin baik pula kepercayaan pasar terhadap laporan keuangan perusahaan. Audit tenur. Audit tenur merujuk pada lamanya hubungan kerja antara auditor dengan perusahaan yang diaudit.
Jika auditor bekerja dengan klien dalam rangka waktu lama, mereka akan lebih memahami karakteristik perusahaan sehingga bisa mempercepat proses audit. Namun, ada juga pendapatan bahwa hubungan terlalu lama bisa membuat auditor menjadi kurang independen. Kompleksitas operasi keuangan mengacu pada tingkat kerumitan aktivitas bisnis perusahaan, seperti banyaknya anak usaha, lokasi cabang yang beredar, atau variasi produk yang dihasilkan. Perusahaan dengan operasi yang kompleks biasanya butuh waktu audit lebih lama karena auditor harus memeriksa lebih banyak informasi. Ukuran perusahaan biasanya diukur dari total aset atau pendapatan. Perusahaan besar biasanya punya sumber daya lebih lengkap untuk membantu auditor menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat. Namun, di sisi lain, perusahaan besar juga bisa punya aktivitas bisnis yang lebih kompleks sehingga berpotensi memperlambat audit. Opini audit adalah pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan jika perusahaan mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian. Biasanya audit selesai lebih cepat. Sebaliknya, jika ada masalah dalam laporan keuangan, auditor mungkin perlu waktu tambahan untuk berdiskusi dan menyelesaikan temuan. Spesialisasi kantor akuntansi publik atau disebut KAP. Spesialisasi KAP merujuk pada kemampuan khusus auditor dalam menangani industri tertentu. Auditor yang spesialis di bidang tertentu seperti konstruksi atau pertambangan bisa menyelesaikan audit lebih cepat karena sudah memahami karakteristik bisnis kliennya. Penelitian terdahulu. Banyak penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti audit tenur, kompleksitas operasi, ukuran perusahaan, opini audit, dan spesialisasi KAP punya pengaruh yang bervariasi terhadap audit delay. Ada yang menentukan hubungan positif, negatif, bahkan tidak berpengaruh sama sekali. Perbedaan hasil ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut. Kerangka pikir. Pertama, audit tenur. Lamanya hubungan kerja antara auditor dan perusahaan yang diaudit. Hipotensinya adalah audit tenur berpengaruh terhadap audit delay dengan asumsi bahwa hubungan yang lebih lama dapat mempercepat atau memperlambat auditor, tergantung pada potensi penurunan independensi. Kedua, kompleksitas operasi perusahaan, tingkat keterumitan aktivitas bisnis perusahaan, misalnya jumlah anak perusahaan, lokasi cabang, variasi produk. Hipotesisnya adalah kompleksitas operasi berpengaruh terhadap audit delay dengan asumsi bahwa operasi yang lebih kompleks membutuhkan waktu audit yang lebih lama. Ketiga, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset. Hipotesisnya adalah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay dengan asumsi bahwa perusahaan besar memiliki sumber daya lebih, tetapi juga kompleksitas bisnis yang lebih tinggi. Keempat, opini audit. Jenis opini yang diberikan auditor pada laporan keuangan perusahaan wajar
tanpa pengecualian atau opini lainnya. Hipotesisnya adalah opini audit berpengaruh terhadap audit delay dengan asumsi bahwa opini wajar tanpa pengecualian dikaitkan dengan penyelesaian audit yang lebih cepat. Yang terakhir, yang kelima, spesialisasi KAP. Kemampuan khusus auditor dalam menangani industri tertentu. Hipotesis spesialisasi meningkatkan efisien. Yang kelima, spesialisasi KAP. Kemampuan khusus auditor dalam menangani industri tertentu. Hipotesisnya adalah spesialisasi KAP berpengaruh terhadap audit delay dengan asumsi bahwa spesialisasi meningkatkan efisien dan kecepatan audit. Nah, pada gambarnya, di dalam gambar ini, audit delay menuju ke audit tuner dan spesialisasi KAP. Lalu ukuran perusahaan ke opini audit dan kompleksitas operasi. Hipotesis berdasarkan uraian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1 adalah audit tenur berpengaruh terhadap audit delay. Semakin lama hubungan kerja auditor dengan klien, diharapkan proses audit menjadi lebih cepat karena auditor sudah memahami karakter perusahaan. Namun ada juga risiko berpengaruhnya independensi auditor. H2 yaitu kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Semakin kompleks aktivitas perusahaan seperti banyaknya anak usaha untuk cabang akan memperlama proses audit karena auditor harus memeriksa lebih banyak data. H3 yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay. Perusahaan besar dapat mempercepat audit dengan sumber daya yang memadai, tetapi juga bisa memperlambat karena aktivitas yang lebih rumit. H4 yaitu opini audit berpengaruh terhadap audit delay. Perusahaan yang mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian cenderung menyelesaikan audit lebih cepat dibandingkan perusahaan yang mendapatkan opini dengan pengecualian. Metodologi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang dikumpulkan akan diolah menggunakan statistik untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, opini audit, kompleksitas operasi perusahaan, audit tenur, dan spesialisasi KAP terhadap audit delay. Jenis penelitian ini adalah kualitas yang penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel. Populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: pertama, perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut dalam periode penelitian. Kedua, perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel yang diteliti. Ketiga, perusahaan yang tidak delisting selama periode penelitian. Jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang dipublikasikan melalui web
resmi BEI dan laporan auditor independen. Data ini mencakup informasi tentu ukuran perusahaan, opini audit, audit tenor, jumlah anak perusahaan untuk ukuran kompleksitas operasi dan spesialisasi auditor. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, penelitian, pengunduh laporan keuangan dan laporan auditor perusahaan dari situs resmi BEI atau sumber lain yang terpercaya. Definisi operasional variabel. Untuk memudahkan penelitian, berikut ini adalah definisi masing-masing variabel. Pertama, audit delay, yaitu lamanya waktu atau dalam hari antara tanggal tutup buku 31 Desember dan tanggal laporan auditor. Kedua, audit tenur, yaitu lamanya masa kerja auditor yang sama dengan klien, dihitung berdasarkan jumlah tahun berturut-turut auditor melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, kompleksitas operasi, diukur dari jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan. Semakin banyak anak perusahaan, semakin kompleks operasinya. Teknik analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan beberapa tahap, yaitu pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data sampel seperti rata-rata, maksimum, minimum, dan standar variasi. Yang kedua, uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolonialitas, heteroskeditisitas, dan autokorelasi untuk memastikan model regresi memenuhi syarat analisis. Yang ketiga, analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh audit tenur, kompleksitas operasi, ukuran perusahaan, opini audit, dan spesialisasi terhadap audit delay. Sekian penjelasan mengenai proposal saya. Sekiranya dengan penjelasan singkat ini dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang dimengerti di video ini. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.